warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir. Kepada yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Kedung Banteng, Ibu Panji Kusuma Dewi SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber yaitu Ibu Fauziah Afianti SPD. Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang nanti akan dipimpin oleh Ibu Mei Mustika Ningsih SPD. Pada Ibu Mei, disilakan. Bapak Ibu dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Tarmajo. Pada Pak Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultani subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, bimbinglah kami, berikan kami petunjuk agar kegiatan hari ini diberi kemudahan, kelancaran dan kesuksesan. Hanya Engkaulah sebaik-baik pemberi hidayah dan petunjuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Ustaz Karmojo SAG. Selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 1 Kedung Banteng pada Ibu Panji Kusuma Dewi SPD MPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fauzia Arfianti dan Bu Melia, Bapak Ibu peserta diseminasi untuk penerapan pengalaman terkait dengan budaya positif mendampingi calon guru penggerak yang saya hormati, saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini senantiasa kita selalu diberikan kesehatan, nikmat, sempat untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti apa yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak, khususnya pada yang pertama ini adalah Bu Arfi, akan memberikan manfaat untuk kita semua, untuk Bapak Ibu. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kegiatan diseminasi ini khususnya untuk tema penerapan pengalaman budaya positif ini tentunya sangat bermanfaat untuk kita. Bagaimana Bapak Ibu nanti menerapkan budaya positif di kelas masing-masing. Ya, jadi dari apa yang nanti disampaikan itu yang akan nanti Bapak Ibu terapkan juga di kelas masing-masing. Sekarang tidak ada istilahnya hukuman Bapak Ibu. Bapak Ibu itu kalau mengajar siswa tidak membawa buku, siswa tidak mengerjakan tugas. Sekarang tidak boleh Bapak Ibu memberikan sanksi berupa hukuman, apalagi kok disuruh lari, ya, hukuman apapun ya, terutama hukuman yang memberatkan kepada siswa itu tidak boleh. Jadi bagaimana Bapak Ibu memberikan istilahnya pemahaman kepada siswa agar siswa itu sadar sepenuhnya, ya, tanpa harus ada sanksi, mereka benar-benar sadar. Ya, jadi bagaimana nanti membangun budaya positif dengan peserta didik, dan intinya siswa itu benar-benar bisa melakukan tanpa harus dipaksa, harus ditekan, tapi mereka melakukan dengan kesadaran sendiri. Jadi semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu, dan tentunya Bapak Ibu nanti menerapkan di kelas masing-masing. Sekarang tidak usah lagi Bapak Ibu menghukum atau memberikan denda. Anak itu kalau disuruh mengerjakan dan dengan diminta untuk membayar, anak itu milih membayar Bapak Ibu. Mereka lebih baik iuran, tapi mereka bermalas-malasan. Jadi bagaimana caranya kita membangun budaya positif dengan peserta didik, ya? Mari Bapak Ibu kita belajar bersama-sama, saling sharing pengalaman Bapak Ibu di kelas masing-masing, ya. Kita saling berbagi gitu ya Bu Arfi kan? Ya, jadi tidak hanya semata-mata Bu Arfi menyampaikan ini terus menurut Bapak Ibu sudah betul semua, belum. Kita saling sharing, saling berbagi. Kira-kira bagaimana kita membangun budaya positif dengan peserta didik? Kiranya tidak usah panjang lebar karena nanti banyak yang harus disampaikan, dan Bapak Ibu berarti melaksanakan kegiatan ini 2 kali. Yang pertama dengan Bu Arfi, nanti yang kedua dengan Bu Melia. Dan saya mohon maaf Bu Arfi, Bu Melia dan Bapak Ibu semua, saya tidak bisa menunggu sampai kegiatan selesai. Mudah-mudahan kegiatan diseminasi hari ini bisa bermanfaat untuk kita, dan tentunya
Khusus untuk Bu Melia dan Bu Arfi ya, mudah-mudahan dengan pelaksanaan ini depan akan semakin bagus dalam membangun budaya positif dengan peserta didik dan bagaimana mengimbaskan dengan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Panji Kusuma Dewi SPD MPD yang sudah memberikan sambutan dan pengarahannya untuk kegiatan ini. Selanjutnya adalah kegiatan inti, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Fauzia Arfianti SPD. Pada Ibu Fauzia Arfianti, disilakan. Terima kasih Bu Melia Riana Novi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin berdiri ya Bapak Ibu. Kepada yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Gedung Banteng, Ibu Panji Kusuma Dewi SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan siang hari ini, yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif bersama saya Fauzia Arfianti, calon guru penggerak angkatan 11. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta kekuatan berupa kekuatan hati, jiwa, pikiran, dan raga, yang itu semua patut kita syukuri hari ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Baik Bapak Ibu, masih semangat Bapak Ibu? Iya, saya lihat sudah ada yang ngantuk sepertinya Pak Pur. Ya. Untuk membangkitkan semangat kita semua Bapak Ibu, masih ingat yel-yel sekolah penggerak? Ketika saya katakan sekolah penggerak, maka Bapak Ibu merespon dengan tergerak terlebih dahulu nih Bapak Ibu. Tergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Siap Bapak Ibu? Sekolah penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Ya. Dalam kesempatan hari ini saya akan memaparkan mengenai budaya positif. Sebelum saya lanjutkan, adakah yang tahu apa makna budaya positif atau apa yang terlintas di hati dan pikiran Bapak Ibu ketika membaca atau mendengar kata budaya dan positif? Bagaimana Bu Endang? Membiasakan untuk tertib menuju kehidupan yang lebih positif. Ya, bagus sekali Bu Endang. Terima kasih atas pendapatnya. Ada lagi yang mau berpendapat? Bapak-bapak? Pak Pur? Kebiasaan baik bisa dikategorikan menjadi budaya positif. Ya, betul juga ini pendapatnya Pak Pur. Terima kasih. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, jadi tidak ada yang salah nih dari jawaban Pak Purwanto maupun Bu Endang. Betul. Jadi budaya positif itu apa sih? Budaya positif berarti adakah budaya negatif? Ya, ada. Kalau di sini ada budaya positif, tentu saja ada budaya negatif. Nah, yang negatif ini yang tidak akan saya paparkan tentu saja. Budaya positif adalah hal-hal, kebiasaan, nilai-nilai yang dianut dalam hal ini di sekolah, sehingga nanti menimbulkan atau tujuan akhirnya kalau untuk siswa adalah profil pelajar
Pancasila. Nah, hal-hal baik tersebut dapat dicapai Bapak Ibu melalui kegiatan-kegiatan atau pemahaman-pemahaman tentang poin-poin yang saya tuliskan di depan, yaitu yang pertama perubahan paradigma pembelajaran yang positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian pemahaman mengenai kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan pemahaman mengenai segitiga restitusi. Saya akan paparkan satu persatu, Bapak Ibu, dimulai dari perubahan paradigma pembelajaran. Bagaimana langkah kita menuju mewujudkan budaya positif di SMP Negeri 1 Gedung Banteng? Yang pertama dan yang paling utama adalah pembelajaran dengan paradigma baru, Bapak Ibu. Berarti ada pembelajaran dengan paradigma lama, tentu saja ada. Mungkin Bapak Ibu ingat dengan istilah teacher center atau pembelajaran yang berpusat pada guru. Ciri-cirinya bagaimana Bapak Ibu? Ciri-ciri pembelajaran yang berpusat pada guru. Bagaimana Pak ya? Ceramah, metodenya ceramah. Jadi guru itu hanya ngomong di depan, siswanya wajib mendengarkan. Selain itu ada lagi Bapak Ibu? CBSA, catat buku sampai habis ya. Kita mengalami itu ya Pak Herudin. Kita semua mengalami metode pembelajaran dengan paradigma lama. Salah satu cirinya betul seperti yang disampaikan Pak Her. Guru hanya ceramah saja, hanya meminta murid untuk menulis saja, menulis di papan tulis atau mendikte sampai capek tangan kita gitu Bapak Ibu. Itu pembelajaran paradigma lama yang ketika diterapkan di pembelajaran di kurikulum Merdeka dengan situasi dan kondisi murid yang berbeda dengan zaman kita dahulu, tentu saja hal itu sudah tidak relevan. Pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran paradigma baru, yaitu student center. Hal ini sesuai Bapak Ibu dengan amanat Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro. Beliau melalui pemikiran-pemikirannya berpesan kepada kita para guru Indonesia agar pembelajaran itu berpusat dan berpihak pada murid. Tentu saja kita harus menghadirkan pembelajaran yang student center. Nah, saya yakin Bapak Ibu guru sudah ada yang melakukan itu atau masih berproses menuju pembelajaran dengan paradigma baru. Kita sama-sama belajar menuju ke arah paradigma baru. Gitu guys Bapak Ibu. Kemudian berikutnya mengenai teori kontrol Bapak Ibu, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, dalam pembelajaran paradigma lama itu seolah-olah guru itu sebagai kontrol utama di kelas. Guru memegang kendali utama atas kelas tersebut. Oleh karena itu muncullah miskonsepsi mengenai teori kontrol. Ya, saya bacakan barangkali ini tidak terlalu jelas nih. Yang pertama, guru mengontrol murid. Catat halaman sekian sampai sekian. Ilustrasinya bagaimana Bapak Ibu? Ilustrasinya seperti ini. Ini apa Bapak Ibu? Boneka tangan ya. Nah, seolah-olah ini murid, kemudian kita kontrol gerak-geriknya murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Apabila siswa kita membuat kesalahan, maka seperti ini betul kita mengalami tidak Bapak Ibu? Guru akan menghardik, mengkritik dengan keras, memarahi, atau bahkan ada yang melakukan tindakan fisik. Nah, ini seperti ini ilustrasinya. Silakan. Baik, saya lanjutkan ya.
ilustrasi seperti ini, saya yakin Bapak Ibu kita yang melaksanakan pembelajaran paradigma lama sebetulnya tidak punya niatan menyakiti kita nih Bapak Ibu. Niatnya adalah membentuk karakter. Tetapi apakah betul karakter kita sebagai murid zaman dulu terbentuk Bapak Ibu? Mungkin iya terbentuk, tapi itu sifatnya temporal Bapak Ibu. Sifat atau karakter yang dibentuk dari hasil kritikan, dari hasil tindakan fisik, kritikan apalagi dengan verbal yang kasar nih, itu mungkin terbentuk tapi temporal. Ketika tidak ada guru tersebut, mungkin bisa kembali lagi. Kita akhirnya menjadi taat aturan karena takut. Betul tidak Bapak Ibu? Daripada saya dihukum oleh bapak itu sering kalau menghukum siswa disuruh keliling lapangan 10 kali. Daripada saya disuruh keliling lapangan 10 kali, lebih baik saya tertib. Akhirnya seperti itu. Memang menjadi tertib, tetapi itu tidak muncul dari motivasi intrinsik siswa. Tidak muncul dari dalam siswa, saya ingin tertib karena saya ingin menjadi manusia dengan karakter yang baik. Tidak muncul motivasi seperti itu. Motivasinya saya tertib karena takut. Nah, hasilnya seperti itu Bapak Ibu. Apabila guru dengan ilustrasi seperti ini menghardik, apalagi melakukan tindakan fisik, hasilnya siswa tertib tetapi bersifat temporal. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kamu harus taat aturan. Nah, padahal aturan itu dibuat oleh siapa? Apakah disepakati siswa? Nah, ini yang jadi tanda tanya. Aturan yang baik, kalau aturan ya berarti tidak disepakati oleh siswa. Bapak Ibu, saya yakin sudah pernah mempraktekkan keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing, apalagi wali kelas. Sekolah kita sekolah penggerak, dari tahun pertama Bapak Ibu sudah mempelajari keyakinan kelas melalui kegiatan kombel. Saya yakin sudah melaksanakan ini. Nanti kita juga membahas ini, tapi hanya mengingatkan kembali Bapak Ibu atas keyakinan yang telah dibuat. Nah, ketika memaksa Bapak Ibu, ilustrasinya seperti ini. Kira-kira menyenangkan tidak Bapak Ibu ada di posisi ini? Tidak. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ada lagi, saya tidak suka menghukum, saya tidak suka memaksa, tapi saya lebih suka memberi reward atau hadiah. Saya lebih suka memberi rujukan, hadiah sebagai reward, sebagai memenuhi kebutuhan rasa senang siswa karena sudah tertib. Kelihatannya positif gitu Bapak Ibu, tapi hasilnya apa? Hasilnya karakter anak terbentuk menjadi anak akan tertib kalau ada hadiahnya. Kalau tidak ada hadiah, ya nggak akan tertib. Maka karakter yang terbentuk seperti itu ternyata Bapak Ibu. Nah, lantas bagaimana? Dihukum salah, diberi hadiah salah. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini Bapak Ibu. Mohon pamit Bapak Ibu. Ya. Sebentar, saya geser. Di pembelajaran paradigma lama Bapak Ibu, ternyata guru-guru kita itu menganut paradigma stimulus respon dalam pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus respon ini, ketika kita memberi stimulus maka kita berharap respon, gitu. Ketika kita memberi hukuman, kita berharap respon siswa menjadi tertib. Ketika kita memberi hadiah, maka kita berharap respon siswa menjadi lebih tertib. Nah, itu kan sebetulnya yang diharapkan nih Bapak Ibu.
ternyata ilmu pengetahuan itu kan berkembang Bapak Ibu. Ternyata teori stimulus respon ini sudah tidak relevan lagi ketika digunakan dalam pembelajaran paradigma baru. Nah, maka teori apa yang cocok digunakan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang timbul kepada siswa menggunakan ini, teori kontrol. Jadi kita berproses dari yang sebelumnya kita mempercayai paradigma ini, kita berproses beralih ke pendekatan teori kontrol, Bapak Ibu. Nah, ini perbedaannya nanti saya misalkan. Ya, saya bacakan saja. Kurang jelas nih, Bapak Ibu. Oke. Ya, yang pertama, dalam teori stimulus respon itu realitas kita atau kebutuhan kita sama, kebutuhan seluruh siswa itu sama. Itu yang diyakini oleh teori stimulus respon. Kebutuhan semua siswa sama. Padahal di teori kontrol di kurikulum Merdeka kita sudah mempelajari nih bahwa kebutuhan setiap siswa berbeda. Contoh dari gaya belajar saja, karakteristik belajar siswa saja sudah berbeda. Siswa ada yang senang dengan gaya belajar audio, ada yang senang dengan gaya belajar audiovisual, ada yang senang dengan gaya belajar kinestetik. Senangnya ya kalau duduk pasti kakinya sambil gitu. Kalau tangannya di meja pasti sambil. Nah, itu sebetulnya bukan kelainan Bapak Ibu, itu memang secara riset ada. Awalnya saya juga berpikir, masa sih kayaknya semua siswa pasti menyenangi audiovisual. Ternyata tidak, ini terjadi di anak saya Bapak Ibu. Ini pengalaman nyata. Saya semakin mempercayai teori gaya belajar. Jadi anak saya ketika mau masuk SD tahun ini itu melakukan tes psikologi dan ternyata hasilnya gaya belajar anak saya usia 6 tahun itu audio Bapak Ibu. Dan ternyata setelah direfleksi bersama anak bersama ayahnya, itu betul. Anak saya lebih menyenangi ketika diceritani Bapak Ibu. Sebelum tidur itu harus bercerita. Kalau tidak bercerita, misal saya tidur duluan, itu pasti besoknya itu dia bete gitu. Jadi ternyata anak saya lebih menyenangi suara yang gambarnya justru tidak begitu. Nah, itu ternyata betul terjadi. Riset itu ternyata banyak buktinya. Nah, ini tentu saja mematahkan paradigma stimulus respon yang mengatakan bahwa setiap kebutuhan, ini kurang jelas nih, setiap kebutuhan orang itu sama. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, dipatahkan oleh setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ketika saya membawa gelas berisi setengah air, mungkin Bapak Ibu bisa mempraktekkan kapan-kapan. Coba ditanya siswanya Bapak Ibu, apa yang kalian lihat? Jawabannya berbeda-beda. Ada yang menjawab, Bu Arfi bawa gelas isinya air setengah. Bu Arfi membawa gelas isinya hampir habis, setengah kosong. Ada yang jawab kayak gitu. Itu membuktikan bahwa perspektif orang itu berbeda-beda. Nah, ini perbedaan dari teori stimulus respon dengan teori kontrol itu berbeda-beda. Salah satunya ini, saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata dipatahkan oleh teori kontrol bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, apalagi karena kaitannya dengan karakter. Apakah kita bisa secara instan mengubah karakter orang, Bapak Ibu? Susah sekali. Bisa, tapi butuh proses yang super panjang, super sabar. Mungkin guru-guru BK sudah hafal dengan ini. Tidak mudah mengubah karakter murid. Kemudian cara menyelesaikan masalahnya adalah
menggunakan model berpikir menang dan kalah. Pokoknya guru ya menang. Kalian salah, kalian yang kalah. Ternyata tidak, kita bisa kok ternyata menyelesaikan masalah dengan win-win solution gitu istilahnya. Menang-menang, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dirusak mentalnya dengan menilai diri sendiri sebagai pihak yang salah, pihak yang kalah. Nah, itu salah satu perbedaan dari stimulus respon dan paradigma atau teori kontrol. Berikutnya disiplin positif. Nah, kalau kita mendengar kata disiplin, yang terlintas di hati dan pikiran kita apa Bapak Ibu? Disiplin. Aturan. Ya, identik dengan aturan nih, karena kita harus disiplin atas aturan, atas peraturan. Ternyata Bapak Ibu bisa dibaca pelan-pelan. Ternyata disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya justru belajar, bukan taat, bukan aturan. Jadi jauh ya sebetulnya. Jadi disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Mohon izin minum dulu nih Bapak Ibu. Untuk itu tujuan dari disiplin positif sebagai pendidik yaitu mewujudkan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Poinnya pada ini Bapak Ibu. Disiplin diri. Disiplin diri itu berarti kalau siswa sudah memiliki disiplin diri, dia sudah memiliki motivasi intrinsik. Dia ingin disiplin karena dia ingin menjadi orang atau manusia yang lebih baik lagi. Bukan karena motivasi ekstrinsik, ingin dipuji, ingin hadiah, atau takut hukuman. Nah, tadi dijelaskan ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai ini disepakati bersama terlepas dari bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Contoh, ada nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai ini kan pasti sepakat nih Bapak Ibu, terlepas dari agamanya apa, sukunya apa, latar belakangnya apa, agamanya apa, tetapi kita semua sepakat dengan nilai-nilai kebajikan universal ini. Namanya saja universal, maka sifatnya itu menyeluruh, merangkul semua golongan, semua pihak, pasti sepakat akan nilai-nilai ini. Contoh, kita punya core value SMP Negeri 1 Kedung Banteng, ada asri, hijau, anggun. Kita semua sepakat sehat, kita semua sepakat mewujudkan sekolah yang sehat dan lain sebagainya. Ada lagi yang menempel di seragam Bapak Ibu ini apa Bapak Ibu? Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang kita sepakati sebagai ASN Kabupaten Tegal, betul ya? Nah, nilai-nilainya apa saja Bapak Ibu? Hafal tidak? Berakhlak, ada berorientasi, pelayanan, itu nilai kebajikan yang pertama. Ada akuntabel, iya nempel setiap hari, nggak hafal-hafal ya Bapak Ibu. Ada kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Itu nilai-nilai kebajikan universal yang diharapkan dianut oleh kita sebagai ASN Kabupaten Tegal. Nah,
Nilai-nilai kebajikan universal inilah yang kita terapkan Bapak Ibu untuk menangani setiap permasalahan yang ada pada atau yang timbul pada siswa kita. Kita mengingatkan kembali nilai-nilai kebajikan universal apa yang kita sepakati dalam keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Gitu. Berikutnya motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan itu termasuk motivasi eksternal. Jadi sudah saya singgung sedikit ya. Nah, untuk menghargai diri sendiri, untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, itu motivasi internal atau intrinsik. Kata Bapak Ibu, motivasi internal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Beliau pernah berpesan, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, sudahkah kita merdeka dari diri sendiri, Bapak Ibu? Kita berani berkata tidak ketika itu salah, kita berani berkata ya ketika itu benar. Nah, kita semua belajar berproses menuju ke arah kemerdekaan diri, Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu kita tanamkan pada diri siswa. Sehingga motivasi internal ketika siswa sudah memiliki ini, maka dengan sendirinya menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, berikutnya kita ke poin berikutnya, keyakinan kelas. Ini kita mengulas sedikit saja karena saya yakin Bapak Ibu sudah hafal teorinya ya, bahkan sudah pernah praktek, beberapa sudah didokumentasikan, bahkan sudah tertempel di kelas masing-masing. Nah, ketika membahas keyakinan kelas, maka ada dua pertanyaan yang timbul. Yang pertama, kenapa sih kok tidak peraturan, dulu aja peraturan, kok sekarang jadi keyakinan? Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Yang sudah dijawab tadi, karena kalau peraturan itu yang membuat hanya guru saja tanpa disepakati, diyakini oleh siswa. Mengapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas siapa yang membuat Bapak Ibu? Bersama ya, Bapak Ibu waktu membuat keyakinan kelas bersama siswa ya. Nah, dibuat bersama, diyakini bersama, disepakati bersama. Itu kan lebih adil ya Bapak Ibu, lebih adil. Maka hal itu akan memunculkan motivasi intrinsik Bapak Ibu ketika saya buat peraturan sendiri, keyakinan sendiri, kok dilanggar sendiri. Itu kan efeknya lebih kena ke siswa nih Bapak Ibu. Nah, contohnya ini, mengapa kita untuk menjawab pertanyaan tadi nih, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pada saat pandemi COVID-19? Ini nilai kebajikannya apa sih Bapak Ibu? Kita menghindari apa sih atau menuju ke nilai apa? Keselamatan atau kesehatan? Kesehatan ya. Nah, kesehatan itu yang dimaksud nilai kebajikan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor? Keselamatan ya, biar selamat atau biar tidak ditilang Bapak Ibu? Biar selamat. Kalau jawabannya biar tidak ditilang, itu berarti Bapak Ibu masih menggunakan motivasi eksternal dari luar, betul. Tetapi kalau Bapak Ibu memakai helm karena untuk selamat, untuk keselamatan, walaupun jaraknya dekat, nih, walaupun di jalan desa, biar selamat, itu Bapak Ibu sudah memiliki motivasi internal. Nah, sudah hebat gitu berarti Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti suatu pelatihan? Kenapa Bapak Ibu? Nilai kebajikan apa yang ada dalam pernyataan ini? Disiplin, betul Pak Herudin. Disiplin, nilai yang termuat di kalimat ini.
Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kalimatnya saja sudah berbeda nih Bapak Ibu. Kalau peraturan, siswa dilarang datang terlambat. Siswa harus datang maksimal pukul 7. Itu keharusan. Itu malah tekanan nih. Siswa dilarang membawa buku selain buku sekolah misalnya. Siswa dilarang membawa HP. Itu pemaksaan kan Bapak Ibu. Itu bukan keyakinannya diyakini bersama. Nah, lalu bagaimana membuat keyakinan kelas? Nah, ini mengingat kembali saja karena Bapak Ibu semuanya sudah melakukan ini. Lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal seperti yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Tidak ada kata dilarang, tidak boleh, atau apalagi tidak harus, pokoknya tidak itu yang negatif itu jangan dihilangkan Bapak Ibu. Karena kesannya kita dipaksa kalau semuanya tidak. Bahkan dalam teori parenting Bapak Ibu yang punya bayi itu kan juga tidak boleh kita melarang anak menggunakan bahasa negatif. Jangan lari-lari, diganti menjadi jalannya pelan-pelan ya Dek, gitu. Itu yang lebih baik untuk karakter anak, pertumbuhan karakter anak Bapak Ibu. Sedikit saja agar mudah diingat. Nah, karena sudah bersifat universal, maka dilarang datang terlambat, masuk kelas tepat waktu, kemudian dengan membawa buku sesuai pelajaran. Itu kan semua nilainya sama, yaitu disiplin. Ini Bapak Ibu. Kalau dalam peraturan, disiplinnya itu menjadi banyak sekali. Harus pakai seragam sesuai jadwal, harus bawa buku sesuai jadwal, harus datang tepat waktu, banyak sekali. Tetapi kalau sudah universal, disiplin saja sudah cukup. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi tidak hanya kalau keyakinan kelas tidak hanya siswa saja Bapak Ibu perlu menjadi posisi kontrol, perlu mengontrol. Kadang anak kan ini Bapak Ibu ada yang iseng buat keyakinan kelasnya yang aneh-aneh. Nah, disitulah posisi kontrol Bapak Ibu. Kemudian, nah ini contohnya Bapak Ibu. Prosesnya kan kemarin seperti ini. Ada siswa yang selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nah, berarti tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, berkomitmen disiplin juga bisa. Dilarang melakukan melakukan kekerasan, maka nilai kebajikan universalnya keselamatan dan menghormati orang lain. Nah, dilarang menggunakan narkoba, maka nilai yang dianut dalam nilai kebajikan universalnya kesehatan. Gitu seterusnya. Oke, saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakan tahapan ini. Nah, berikutnya Bapak Ibu dalam menyelesaikan masalah, ini ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Ini juga saya baru tahu setelah melalui pendidikan guru penggerak. Ternyata ada 5 posisi kontrol. Ada guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Apa saja perbedaannya? Nah, ketika guru menjadi posisi kontrol penghukum, maka guru akan menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ada 2, fisik maupun verbal. Nah, hasilnya apa Bapak Ibu? Hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Atau yang paling parah, siswa akan trauma Bapak Ibu. Ini pengalaman Bapak Ibu, saya cerita sedikit, mau mendengarkan cerita saya Bapak Ibu? Ya, jadi saya ini termasuk punya
punya rasa trauma karena dulu saat SMA Bapak Ibu, saya itu kan naik elep nih, bis umum itu, yang karena jarak rumah saya dengan sekolah itu 30 kilo, jadi harus naik kendaraan umum. Dan suatu ketika di hari Senin pacaran Bapak Ibu, itu bannya bocor, otomatis kita menunggu. Teman saya satu bis itu terlambat semua datang ke sekolah, sedangkan hari itu adalah upacara bendera. Kita semua satu bis itu terlambat mengikuti upacara bendera. Nah, ada salah seorang guru saya yang saya hormati, saya terus terang saya hormati, itu memberi hukuman Bapak Ibu, yaitu lari keliling lapangan dengan tidak ditentukan 10 kali atau 15 kali. Pokoknya sampai kita itu mau pingsan lah Bapak Ibu, baru itu di stop. Padahal itu kan bukan kesalahan kita, bukan kesalahan kami waktu itu, karena kalau tidak bocor ya bisa tepat waktu, tetapi karena bannya bocor, ternyata hal itu tidak bisa ditoleransi Bapak Ibu. Sampai di tengah-tengah kita lari itu hujan deras, karena kita saking takutnya kita tetap lari. Bayangkan yang perempuan hari Senin pakai pantofel Bapak Ibu harus lari keliling lapangan. Itu sampai ada yang sesak nafas, tetap disuruh lari. Sampai kita menggigil kedinginan, baru di stop Bapak Ibu. Kita semua basah kuyup. Nah, itu terus terang menimbulkan rasa trauma sampai sekarang. Mungkin saya tidak bermaksud untuk dendam atau mengingat-ingat, saya bahkan berusaha melupakan kenangan itu, tapi dengan sendirinya kenangan itu tertanam dalam hati saya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu punya tidak pengalaman serupa seperti itu? Pernah dihukum, akhirnya teringat sampai sekarang? Pernah Bapak Ibu? Kalau pernah, berarti secara tidak disadari Bapak Ibu itu punya trauma di dalam hati Bapak Ibu. Murid kita, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, betul, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positifnya apa? Positifnya, posisi kontrol sebagai teman, kita menjalin hubungan baik dengan murid. Betul gini? Kita disukai siswa nih Bapak Ibu kalau kita memposisikan diri sebagai teman. Tetapi apakah baik untuk karakter anak? Ternyata tidak Bapak Ibu. Murid akan bergantung kepada kita. Kalau bukan Pak Herudin yang nyuruh, saya tidak akan tertib karena saya sukanya dengan Pak Herudin. Akan terbentuk karakter seperti itu ternyata. Ketika diajar Bu Arfi, ternyata ramainya luar biasa, ngeyelnya luar biasa. Ketika diajar Pak Pur, tertibnya luar biasa. Karena anak-anak sukanya dengan Pak Pur. Nah, berarti bagaimana Bapak Ibu? Rusak karakter siswa. Hanya menyukai orang-orang tertentu. Nah, ternyata betul Bapak Ibu, guru itu tidak boleh juga untuk selalu menempatkan diri di posisi teman, ya, karena dampaknya itu pada pembentukan karakter siswa. Kemudian sebagai pemantau yang terakhir, yang tepat. Memantau berarti mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku-perilaku orang yang kita awasi. Cirinya Bapak Ibu kalau pemantau, ayo aturannya apa? Tata tertibnya apa? Nah, itu pemantau. Kalau seperti itu berarti hukumannya bagaimana? Konsekuensinya apa? Itu pemantau. Nah, ini sebetulnya sudah baik nih Bapak Ibu. Ini sudah baik, tetapi ada yang lebih baik lagi, yaitu posisi sebagai manajer. Walaupun kita tidak bekerja di perusahaan, nih Bapak Ibu, yang ada posisi manajer, di sekolah kan tidak ada manajer. Tapi kita mengadopsi pola kerja dari manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita ajak siswa kita berdialog Bapak Ibu. Dialognya seperti apa? Nanti kita pelajari bersama dalam poin segitiga restitusi, poin terakhir Bapak Ibu. Nah,
untuk mengecek pemahaman Bapak Ibu terhadap posisi kontrol. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu tentang posisi kontrol? 5. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sejauh ini ada di posisi mana Bapak Ibu? Penghukum, teman ya, lebih ke teman. Ada lagi? Kalau Bu Riza posisinya di mana? Pemantau. Apakah bisa punya posisi kontrol lebih dari satu? Ya, terkadang kita menempatkan diri sesuai dengan porsi masalahnya nih, Bapak Ibu. Tetapi itu semua sebetulnya kalau kita sudah belajar mengenai posisi manajerlah yang paling tepat Bapak Ibu dalam situasi, kondisi, permasalahan apapun. Nanti kita belajar bersama bagaimana caranya agar menempatkan diri kita sebagai posisi manajer. Nah, biar lebih paham nih Bapak Ibu, cek pemahaman Bapak Ibu terhadap posisi kontrol. Ketika ada guru mengatakan ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol apa Bapak Ibu? Pemantau, membuat rasa kecewa. Gimana Bu Enda? Membuat rasa kecewa. Ada yang memantau? Mari kita cek. Ya, ternyata pembuat merasa bersalah. Ketika ada guru yang mengatakan ini, patuhi aturan saya, atau awas kamu, diancam. Apa Bapak Ibu? Menghukum. Iya betul ternyata. Ayo bantulah. Ini saja. Demi loh. Ya apa? Teman, mari kita cek. Oh iya betul. Berikutnya, peraturannya apa? Tolong sebutkan. Sebagai apa? Misalkan pemantau, mari kita cek. Oh iya betul, pemantau. Ingat ini, selalu menanyakan aturan, selalu menanyakan konsekuensi itu pemantau. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ketika ada yang mengatakan ini, pemantau. Aku ada jam ya Mas ya. Iya kan sudah baik sebetulnya ya, pemantau itu sudah baik. Ketika ini terakhir Bapak Ibu, apa rencana kamu? Manajer. Ya ternyata betul semua ya, Bapak Ibu sudah memahami ya. Ya tangan kita semua. Ya. Baik, nah ini tadi yang saya sebutkan ya, ini poin terakhir Bapak Ibu dari restitusi. Restitusi itu apa sih? Sebuah pendekatan Bapak Ibu untuk menciptakan disiplin positif. Nah, jadi restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut peneliti namanya Gosen pada tahun 2004. Nah, jadi pendekatan menggunakan restitusi ini yang paling ideal untuk kita terapkan ketika posisi kita sebagai manajer Bapak Ibu. Nah, restitusi juga sebuah proses kolaboratif karena tadi kita sebagai manajer melibatkan siswa kita untuk menyelesaikan masalah, untuk menemukan solusi. Jadi solusi itu bukan dari guru saja. Solusinya ketika kamu tidak mengerjakan PR adalah menulis catatan saya akan mengerjakan PR tepat waktu sampai 1000. Pernah ada yang seperti itu Bapak Ibu? Wah, itu kan solusi yang dibuat Bapak Ibu sendiri, bukan atas persetujuan dan keyakinan siswa. Oke. Telat upacara hormat bendera selama 1 jam. Nah, itu hukuman fisik Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Panji, tidak diperkenankan kita untuk menghukum fisik. Saya percaya sudah tidak ada di sekolah kita nih Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana ketika
ada siswa berbuat salah, lalu apa biar tidak mengulangi? Ya ini menggunakan pendekatan restitusi. Jadi ciri-cirinya restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi Bapak Ibu, setelah saya mempelajari materi segitiga restitusi, pendekatan restitusi, ternyata ini bisa diterapkan di situasi manapun, tidak hanya dengan murid loh Bapak Ibu. Ketika kita punya masalah dengan orang tua, mungkin dengan pasangan Bapak Ibu, bisa loh dicoba menggunakan pendekatan restitusi. Ya kan belum dicoba Pak Her ya. Tidak langsung dengan marah-marah. Marah-marah itu manusiawi nih Bapak Ibu. Tetapi ketika kita mengingat bahwa amarah itu hanya bersifat sementara, tidak menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah tidak sih Bapak Ibu? Tidak ternyata. Diam juga tidak ya. Diam juga tidak. Maka apa yang paling tepat? Restitusi. Yaitu langkahnya adalah, nah ini tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Apa sih maksudnya? Nah, maksudnya ini. Menstabilkan identitas itu bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan nih, menjadi orang yang sukses dari merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Contoh responnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Memang betul tidak apa-apa Bapak Ibu, karena sejatinya kita manusia yang manusiawi melakukan kesalahan. Gak usah murid, kita aja Bapak Ibu, ada ajaran kesalahan kita setiap harinya. Kita juga berbuat salah kan Bapak Ibu. Apakah kita sudah bisa menjadi guru yang sempurna? Belum, maka jangan tuntut murid kita untuk sempurna. Pensiun baru Musuh tahu Oke, Bapak Ibu, itu kuncinya. Jadi ketika ada murid melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya bahwa sebagai manusia itu wajar melakukan kesalahan, manusiawi. Salah itu suatu hal yang manusiawi kok. Yang paling penting adalah kita bisa belajar apa dari kesalahan itu, solusinya bagaimana atas kesalahan itu. Itu yang lebih penting. Kita fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah. Nah, ini bisa diterapkan ketika kita menghadapi masalah apapun. Jangan terlalu banyak habiskan energi kita pada masalah. Bisa nih. Nah, kita terlalu banyak seperti itu nih Bapak Ibu. Tapi kita lupa kalau bagaimana caranya memperbaiki ini, bagaimana caranya agar tidak terulang. Nah, energi kita digunakan untuk itu Bapak Ibu, lebih banyak untuk mencari solusi daripada fokus menyalahkan anak. Itu dari tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, setelah kita menstabilkan identitas siswa, validasi tindakan yang salah, yaitu proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid. Bukan berarti menguatkan tindakan yang salah, namun di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid melakukan tindakan tersebut. Kita perlu bertanya. Ketika siswa mungkin memukul temannya, kita jangan terlalu fokus pada tindakan siswa yang memukul. Kamu memukul, kamu salah. Kita lupa alasannya apa. Ternyata setelah ditanya, karena teman yang dipukul itu sering mencontek misalnya. Tanpa kita memvalidasi atau membenarkan perilaku memukulnya nih Bapak Ibu, tapi kita perlu tahu alasan siswa melakukan tindakan itu. Contoh responnya, nah, kamu pasti punya alasan melakukan tindakan itu. Nanti kan siswa cerita, Bapak Ibu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi divalidasi dulu tindakannya, bahwa dia melakukan itu karena ada alasannya. Kemudian setelah melalui tahapan yang kedua, tahapan yang ketiga, tanyakan keyakinan.
keyakinan yang sudah disepakati. Kira-kira kalau memukul teman itu melanggar keyakinan kelas yang mana? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Menghormati, menghargai orang lain. Melanggar itu. Nilai apa sih yang kita percaya menghormati orang lain? Kalau memukul menghormati tidak. Berarti kamu melanggar tidak? Melanggar. Nah, baru setelah kita melalui segitiga tahapan restitusi ini, baru kita cari solusi bersama. Kita tawarkan ke siswa. Kira-kira bagaimana solusinya? Solusinya saya minta maaf Bu ke teman yang sudah memukul. Terus apalagi? Janji tidak akan mengulangi. Bisa jadi kita panggil juga yang satunya nih, karena juga melakukan kesalahan yaitu mencontek. Nah, yang mencontek itu juga ditanya alasannya apa mencontek, tidak belajar atau bagaimana. Kita terapkan kembali tahapan restitusi ini. Nah, Bapak Ibu, saya sudah mempraktekkan ini sebetulnya, jadi saya tampilkan gimana sih caranya mempraktekkan segitiga restitusi. Ini terakhir Bapak Ibu. Tulisan sini Mas. Boleh disimak. Ya maaf ya, ini di waktu istirahatnya Mas Kelvin, Bu Arfi panggil. Ya maaf ya, ini di waktu istirahatnya Mas Kelvin, Bu Arfi panggil. Apa ya? Ya, Mas Kelvin tahu nggak kenapa Bu Arfi panggil Mas Kelvin? Nggak tahu. Nggak tahu. Coba Mas Kelvin ngaca dulu sebentar. Ada apa? Rambutnya panjang betul. Nah, kenapa? Kira-kira kenapa rambutnya kok panjang? Sampingnya malah pendek. Ikuti-ikutan teman. Oh, karena lagi model ya. Jadi Mas Kevin merasa keren kalau rambutnya seperti itu. Tapi kalau seperti itu bagaimana? Ya, jadi sebetulnya nggak apa-apa, wajar Mas Kevin. Sebagai manusia kan melakukan kesalahan itu hal yang wajar, ya. Yang jelas untuk kesalahan Mas Kelvin kali ini yaitu panjang, itu Bu Arfi tidak akan fokus ke kesalahannya, tapi kita cari solusi bersama, ya. Mau ya dicari solusinya? Iya. Jadi tadi Mas Kelvin sudah menyebutkan sendiri, Mas Kelvin tidak menyepakati keyakinan kelas apa tadi terapi. Nah, Mas Kelvin sudah menyadari bahwa dengan potongan rambut seperti itu berarti tidak rapi. Kira-kira solusinya bagaimana Mas Kevin? Dicukur yang bagaimana? Ya, dicukur yang pendek sesuai ketentuan, ya. Bukan hanya pendek tetapi pantas, ya. Iya. Jadi pulang sekolah nanti bagaimana? Mas Kevin bersedia untuk potong rambut? Saya bersedia. Saya akan pulang sekolah. Baik, terima kasih Mas Kevin atas usahanya ya. Bu Arfi mengapresiasi, mudah-mudahan tidak diulangi lagi. Ya, ini boleh Mas Kevin melanjutkan istirahat. Gitu saja, terima kasih Mas Kevin. Contoh Bapak Ibu, itu contoh yang ideal menyelesaikan masalah seperti itu. Walaupun saya sendiri pun masih proses perjalanan panjang menuju ke arah itu. Nah, harapannya kita semua Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Kedung Banteng mampu untuk melaksanakan pendekatan restitusi ketika menyelesaikan masalah dengan siswa. Kita libatkan siswa untuk
mencari solusi bersama. Kita fokus kepada solusi, bukan fokus kepada masalah. Posisikan diri kita sebagai manajer, bukan sebagai penghukum. Ya, apalagi sebagai teman, ya. Walaupun di satu sisi sebagai teman juga ada sisi positifnya, nih Bapak Ibu, kita menjalin hubungan baik dengan siswa. Tetapi dalam saat-saat tertentu, apabila siswa melakukan kesalahan, ya posisikan kita sebagai guru yang berwibawa menjadi seorang manajer. Nah, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebelum saya tutup. Mungkin ada yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan, silakan. Bu Gali, silakan. Tanya kepada saya mau menanyakan, di sekolah kan itu sudah ditentukan tata tertib atau peraturan, sedangkan di kelas itu murid lebih meyakini keyakinan kelas. Nah, bagaimana menyikapi keyakinan hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Gali. Baik, terima kasih Bu Gali. Ya, jadi ini juga masalah yang saya rasakan Bu Gali. Jadi ketika kita sudah membuat keyakinan di dalam kelas, otomatis siswa di kelas kita tersebutlah yang akan menjalankan itu. Tetapi kita kemudian terbentur dengan adanya aturan sekolah. Nah, maka yang paling ideal adalah sebetulnya kita juga menyusun keyakinan sekolah, Bapak Ibu. Nah, ini mungkin PR kita sebagai sekolah penggerak, kita belum menyusun keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah ini nanti siapa yang membuat? Ya, yang membuat Bapak Ibu guru, dibantu kepala sekolah mungkin, dan nanti melibatkan siswa. Mungkin bisa perwakilan siswa dari OSIS atau mau per kelas, itu yang harusnya yang ideal seperti itu. Jadi keyakinan sekolah dengan keyakinan kelas itu linier Bapak Ibu, jadi saling mendukung. Tidak keyakinan kelasnya sudah positif, ternyata terbentur dengan aturan sekolah yang masih menggunakan kata negatif atau masih menggunakan aturan yang dibuat dari satu pihak saja. Gitu kali. Jadi idealnya memang dua-duanya harus saling mendukung, punya keyakinan sendiri-sendiri. Tentu saja keyakinan sekolah jangkauannya lebih luas, tidak hanya satu kelas. Gitu Bu Gali. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik. Oh iya Pak Bor. Terima kasih Bu Arfi. Mungkin kita sebagai guru itu sering menghadapi kesulitan menghadapi siswa yang membutuhkan perhatian kasih sayang kita sebagai guru. Terkadang mereka menuntut kita untuk memberikan itu. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah perhatian kita dalam bentuk kasih sayang guru yang diberikan ke siswa itu termasuk kesalahan pemberian hadiah atau penghargaan? Terima kasih Bu Arfi. Iya. Jadi memang saya sebelumnya menyampaikan bahwa reward atau hadiah, pemberian hadiah itu ternyata tidak berdampak positif terhadap karakter anak nih Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu memberikan kasih sayang kepada siswa kita, itu bukan masuk ke ranah itu, tapi kita sudah memenuhi kebutuhan dasar siswa kita Bapak Ibu. Seperti yang kita tahu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 nih Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, makan, itu kebutuhan bertahan hidup Bapak Ibu. Jadi ketika ada siswa kita di kelas lemas misalnya, tanya, sudah makan belum? Belum. Nah, itu siswa kita belum mendapat kebutuhan dasar yang pertama, yaitu bertahan hidup. Kan untuk bisa bertahan hidup, makan, minum, istirahat, gitu nih Bapak Ibu. Nah, kebutuhan yang kedua yaitu diterima dan kasih sayang. Ternyata itu kebutuhan dasar Bapak Ibu. Kita wajar merasa ingin disayangi. Gak usah murid kita deh Bapak Ibu. Kita juga ingin kan disayangi Bapak Ibu. Kita ingin diterima di lingkungan kita gitu. Nah itu. Jadi ketika kita memberikan kasih sayang Pak Pur kepada murid kita berarti sudah menunjukkan kita sudah memberi
kebutuhan dasar siswa kita, yaitu ya disayangi. Siswa kita akan merasa diterima, disayangi ketika kita sebagai guru berperilaku demikian. Kalau di rumah ya nanti urusannya dengan orang tua. Kalau di sekolah kita kan mengganti orang tua nih Bapak Ibu. Ya kita berikanlah kasih sayang kita kepada siswa Bapak Ibu. Tentu saja sesuai dengan porsinya. Oke, saya lanjutkan, ini menarik nih. Kemudian kebutuhan hidup yang ketiga, penguasaan. Ternyata ini masuk ke kebutuhan hidup, kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Terkadang ada siswa yang ingin tampil, dan nih Bapak Ibu tipe siswa yang seperti itu selalu ingin tampil, selalu ingin eksis. Nah itu ternyata wajar, itu salah satu kebutuhan dasar. Ada kebutuhan dasar kebebasan. Nah kebebasan ini ya juga merupakan kebutuhan dasar. Siswa selalu ingin bebas pokoknya. Nah kadang kita juga butuh itu nih Bapak Ibu. Kita tidak mau terkekang nih Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan dasar kesenangan. Tentu saja kita semua sebagai manusia ingin selalu merasa senang. Baik, demikian. Ada yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan lagi? Tidak ada, cukup? Ya, baik, cukup. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu untuk datang menyimak pemaparan saya mengenai budaya positif, dan banyak sekali poin-poinnya tadi yang sudah saya jelaskan. Sebagai penutup, mari Bapak Ibu kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita sehingga dapat menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Terakhir, Yelial guru penggerak, yang tidak ngantuk. Sekolah penggerak maksud saya nih. Sekolah penggerak bergerak menggerakkan. Ya, tangan Bapak Ibu untuk kita semua. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.